Nasabah Aku Laku yang terhormat, berhubungan dengan tagihan Anda yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada Anda untuk segera melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan melalui aplikasi sesuai dengan nominal yang ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di siang hari ini saya akan membahas seputar nasabah yang sudah gagal bayar di Aku Laku. Apa saja sih yang sudah terjadi, dan ini 4 hal yang akan kalian alami ketika sudah gagal bayar di Aku Laku. Baiknya disimak baik-baik dari awal sampai selesai agar kalian tidak salah menyikapi isi video ini. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang saat ini masih selalu setia ya menantikan video-video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Tujuan saya mempublikasikan video ini adalah mengedukasi tentang bahaya pinjaman online. Jangan sampai kalian yang belum berutang di pinjol maksa mencoba untuk berutang di pinjol, karena sekali saja berutang di pinjol diibaratkan kalian itu melangkahkan kaki menuju kehancuran hidupmu. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur berutang di pinjol, sudahlah, jangan lagi ada yang berupaya maksa membayar dengan cara membuat utang baru ya. Jangan gali lubang tutup lubang, jangan mencari dana talangan ke aplikasi pinjol lain atau sengaja nyari tangan ke sana kemari. Tidak boleh. Cukup di satu lubang utang saja kalau sudah terlanjur berutang di pinjol. Oke, mengenai nasabah yang sudah telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku. Nah, Aku Laku ini perusahaan besar, izinnya setingkat multi finance, teman-teman, dan nasabahnya juga sudah banyak ya, sudah tersebar di berbagai pelosok negeri ini. Kalian juga mungkin saat ini sedang menggunakan Aku Laku. Ayo siapa? Dituliskan di kolom komentar apa pengalaman kalian. Nah, ini ada salah satu curhatan dari nasabah yang sudah tidak mampu bayar di Aku Laku. Dan ini ada semacam penagihan ya dari Aku Laku yang isinya bahwa nasabah Aku Laku yang terhormat, berhubungan dengan tagihan Anda yang belum terselesaikan juga. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada Anda untuk segera melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan melalui aplikasi sesuai dengan nominal yang ada. Nah, ketika tidak mampu bayar atau gagal bayar di Aku Laku, 4 hal ini akan terjadi pada kalian. Yang pertama, nah di sini ada bunga dan denda pinjaman menjadi lebih besar. Nah, Aku Laku ini pinjol yang resmi, teman-teman, atau perusahaan pinjam-meminjam yang resmi dan berizin. Jadi seharusnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Dan mengenai bunga dan denda pinjaman menjadi lebih besar ini, tentunya bunga, denda, dan biaya lain tidak boleh melebihi 100% dari hutang pokok. Misalkan ya, hutang pokok kalian itu 1 juta rupiah. Ketika kalian sudah telat bayar atau gagal bayar di atas 90 hari, maka utang kalian tidak boleh melebihi dari 2 juta rupiah. Itu seharusnya. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan pengalaman yang berbeda, boleh dituliskan di kolom komentar. Lalu yang terjadi yang kedua ketika sudah gagal bayar di Aku Laku adalah data-data tercatat di Slik OJK dengan skor kredit yang bermasalah. Ya teman-teman, mungkin kalian ada yang ketakutan ketika sudah berutang di Aku Laku, lalu karena takut data-data di blacklist, data-data skor kreditnya bermasalah, skor kreditnya buruk, dan tidak bisa meminjam uang lagi di bank atau di pinjol ataupun di leasing. Nah, kalian ketakutan sampai terus berupaya memaksa membayar di saat kondisi perekonomian kalian sudah tidak mampu bayar. Ayo, siapa yang mengalami hal ini boleh dituliskan di kolom komentar, teman-teman. Saya ingatkan buat teman-teman yang maksa bayar saat ini, endingnya kalian akan tetap gagal bayar. Walaupun saat ini kalian berupaya untuk membayar karena merasa masih ada uang hasil pinjaman untuk membayarnya. Karena masih ada orang yang ngasih pinjaman untuk bayar utang di Aku Laku tersebut, terus dibayarkan. Endingnya tetap saja teman-teman, sekuat apapun kalian membayar utang pinjol, endingnya akan gagal bayar pada waktunya. Jadi hati-hati, kalau sudah tidak mampu bayar, hentikan, jangan dibayar dengan membuat utang baru. Jangan dibayar dengan gali lubang, tutup lubang. Oke? Lalu yang terjadi selanjutnya, yang ketiga, ketika sudah gagal bayar di Aku Laku adalah debt collector datang ke rumah. Nah ini teman-teman, hal yang sangat ditakutkan oleh sebagian nasabah yang sudah tidak mampu bayar di Aku Laku adalah didatangi DC lapangan ke rumah. Ya, sehingga
Tidak sedikit dari mereka yang terus maksa membayar, bela-belain utangnya nambah kemana-mana, tidak sadar. Nah, nanti di saat mentok, tidak mampu lagi membayar, tidak ada orang lagi yang ngasih pinjaman, tidak ada aplikasi pinjol lain yang mencairkan dana, disitulah baru sadar bahwa utangnya sudah besar. Dan tetap saja ya, kalau memang DC Lapangan datang ke rumah akan datang sesuai dengan surat tugas atau surat perintah dari perusahaannya. Jadi kalaupun misalkan kalian saat ini masih merasa mampu bayar dengan cara membuat utang baru, percuma dilakukan. Endingnya kalian akan gagal bayar ya. Kalaupun nanti didatangi DC Lapangan, kan yang harus kalian pikirkan bukan masalah didatangi DC Lapangannya, tapi perbanyak edukasi bagaimana menghadapi DC Lapangan dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh DC Lapangan tersebut ya. Ketika didatangi DC Lapangan, jangan berbicara masalah utang piutang dulu, tapi tanyakan dulu legalitasnya seperti KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, dan surat kuasa penagihan kalau datang dari pihak ketiga. Nah, kalau semua itu dibawa lengkap oleh DC Lapangan, barulah kalian dipersilakan untuk berbicara masalah utang piutang. Sampaikan dengan jujur kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, nanti respons di DC Lapangan terserah mau gimana juga, yang jelas kalian sampaikan secara jujur saja, tidak mampu lagi membayarnya dan ikhlas menerima resikonya. Udah gitu aja, jadi gak harus melebar kemana-mana sampai ngutang sana sini, jual aset dan sebagainya, tidak perlu teman-teman. Gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi tanpa riba pinjaman online. Oke, yang keempat yang terjadi ketika sudah gagal bayar di Akulaku adalah tidak dapat melakukan pinjaman di bank atau pinjol manapun. Nah, hal ini teman-teman, kalau kita sudah merasa bahwa utang riba ini sangat menyiksa, pasti ketika data-datanya di blacklist, tidak bisa pinjam ke bank atau ke pinjol lain, itu diambil sisi positifnya saja. Syukuri saja teman-teman. Jadi kita itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan uang yang lebih halal ya. Tidak harus membiasakan diri pinjam uang di pinjol, tidak harus membiasakan diri pinjam uang ke bank, ke leasing dan lain-lain dengan bunga yang besar ya. Itu sengaja Allah hukum kalian itu dengan cara data-datanya di blacklist, tidak bisa pinjam uang riba lagi agar kalian lebih fokus untuk mencari rezeki yang lebih halal. Jadi ambil sisi positifnya saja teman-teman, gak usah takut lagi, masih ada rezeki lain yang lebih halal yang bisa kalian cari daripada terus-terusan membiasakan diri pinjam uang di pinjol, pinjam uang di bank, pinjam uang di leasing, yang mana di dunia saja sudah terasa akibat fatalnya, menghancurkan hidupmu, apalagi di akhirat ya. Jadi teman-teman gak usah panik, data masuk slik OJK persetan dengan semua itu, berupaya untuk mencari rezeki yang lebih halal agar kalian insya Allah hidupnya akan baik-baik saja. Oke, jadi itulah 4 hal yang akan terjadi ketika nasabah gagal bayar di Akulaku. Jadi gak usah panik teman-teman, tidak ada hal yang menakutkan. Sementara hal yang menakutkan tersebut hanya kalian bayangkan saja, hanya kalian prediksi saja, padahal semua itu tidak pernah terjadi. Hanya halusinasi teman-teman, karena terlalu melihat postingan di luaran sana, karena terlalu melihat cuplikan atau chat dari DC pinjol yang isinya hanya menakut-nakuti dari kejauhan. Mulai saat ini sudah gak usah panik, gak usah bingung, gak usah cemas. Semua permasalahan ini yang kalian alami dikehendaki oleh Tuhanmu. Ya, ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikan sama Allah. Taubat, jauhi pinjaman online sebelum hidupmu betul-betul hancur karena pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.